Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Dedi Nurwahid Akadiono, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi Vinasin. Saya adalah salah satu staf pengajar di divisi rheumatologi Departemen Penyakit Dalam FKKMK UGM. Kami dalam hal ini memberikan pembelajaran. Yang pertama adalah untuk mahasiswa S1, kemudian profesi dokter, SP1, spesialis penyakit dalam, dan juga spesialis konsultan. Pada siang ini saya akan membawakan mata kuliah rheumatologi untuk program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam dengan materi pembelajaran penyakit rheumatologi yang melibatkan kelainan sendi. Jadi, di dalam RTS-nya itu kami membagi antara kelainan sendi, kelainan autoimun, kemudian kelainan jaringan lunak. Nah, diantaranya adalah penyakit dengan melibatkan keterlibatan sendi adalah temanya adalah osteoartritis. Capaian pembelajaran pada siang hari ini adalah mahasiswa mampu untuk membuat diagnosis dan tata laksana osteoartritis selama 8 minggu ketika mereka stase. Stase itu adalah ketika mereka berada di semester 3, itu akan mendapatkan pembelajaran khusus di bidang rheumatologi, di mana di penyakit dalam ini ada 11 divisi. Salah satunya adalah rheumatologi. Dalam menjalani 8 minggu stase, ini adalah semuanya berkisar 5 SKS, dan kami terjemahkan 5 SKS ini menjadi 2 bulan pembelajaran, baik itu praktek dengan pasien, tindakan, kemudian praktek di poli, dan juga dirawat inap. Sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu ke-1 ini adalah memahami definisi, patogenesis, diagnosis, dan tata laksana osteoartritis berdasarkan buku ajar penyakit dalam yang ada, yang dikeluarkan oleh Kolegium Penyakit Dalam dan guideline Perhimpunan Dokter Rheumatologi Indonesia tentang osteoartritis. Adapun indikator penilaian kemampuan mahasiswa adalah mampu menyebutkan definisi osteoartritis, mampu menjelaskan patogenesis dan manifestasi klinis OA, mampu menyebut kriteria diagnosis OA berdasarkan ACR 1990, mampu menatanglaksanakan OA secara paripurna, baik itu di poli maupun di bangsal dalam merawat pasien rawat jalan maupun rawat inap. Dan tidak ketinggalan pula ada beberapa kompetensi tindakan, dalam hal ini adalah injeksi intraartikuler yang harus dicapai oleh peserta didik dalam kurun waktu 8 minggu. Kriteria penilaian dengan menggunakan sistem tanya jawab langsung dengan rentang penilaian 0 sampai 100 ini dilaksanakan pada saat residen, kami menyebutnya demikian, menjalani stase di rheumatologi. Ketika berada di bangsal, maka akan terjadi apa yang disebut dengan case-based discussion. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan memberikan pembelajaran dalam bentuk tes saintifik. Pembelajaran tercapai bila ketepatan jawaban minimal adalah 80 secara kuantitatif dan secara kualitatif jawaban-jawaban yang diberikan benar. Bentuk penilaian adalah non-test. Non-test berarti bahwa masing-masing akan diuji pada saat kami melakukan visite ke pasien. Dalam hari ini ada ujian baik itu dengan metode Milliseek maupun juga dengan metode case-based discussion. Bentuk pembelajaran kuliah tatap muka dengan metode pembelajaran small group discussion yang di dalamnya meliputi bagaimana kita menyampaikan pembelajarannya, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan residen, dan juga ada forum diskusi, dan juga nanti kita masukkan ke dalam assessment. Nah, pada saat-saat tertentu kami juga akan membahas apa yang disebut dengan kasus sulit ataupun dengan kasus kematian, karena dari sinilah kita bisa melakukan audit klinis sehingga kita bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar. Demikian saya akan memulai memberikan kuliah pada siang hari ini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya akan memberikan pengantar kuliah untuk residen penyakit dalam mengenai osteoartritis. Sebelum saya mulai, ada yang sudah tahu apa itu osteoartritis? Silakan. Ya. Setahu saya, sudah saya baca, osteoartritis itu adalah peradangan pada sendi. Peradangan pada sendi. Ya. Oke. Baiklah, kita mulai saja kuliah pada siang hari ini. Ya. Seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh teman Anda, definisi daripada osteoartritis adalah penyakit sendi yang degeneratif. Ya betul, memang peradangan, tapi di sini dasarnya adalah degeneratif. Degeneratif itu apa? Jadi memang karena kerusakan. Jadi memang karena biasa, karena masalah usia, kemudian pada sendi gitu. Ya, jadi sudah betul, jadi memang pertamanya adalah kerusakan. Nah, gambar ini mengingatkan kita kalau Anda sudah pernah melihat pada normalnya, ini adalah struktur yang normal, semua bagus, semua licin, tidak ada masalah. Apa yang terjadi pada osteoartritis? Yang pertama terjadi peradangan, bisa Anda lihat di sini, lama kelamaan tulang rawan itu akan menjadi rusak. Ya, yang rusak itu adalah tulang rawan, kemudian pembungkus sendinya juga ikut terjadi peradangan. Nah, akhirnya adalah bahwa kita lanjutkan. Sebelum kuliah ini kita tuliskan, kalau nanti ada yang ingin bertanya daripada lupa, silakan angkat tangan dan kita akan diskusi langsung. Ya, ini tadi mengulang kembali sedikit. Di sini adalah tulang rawan atau dalam bahasa Inggrisnya articular cartilage. Di sini ada tulangnya. Nah, inilah yang bermasalah itu nanti akan ada di sini. Tidak dengan rheumatoid arthritis. Sebenarnya rheumatoid arthritis itu puncaknya akan terjadi panus. Jadi bukan pada tulang rawannya. Kita teruskan. Nah, ini epidemiologi. Kita sudah tahu ya. Epidemiologi itu paling banyak mengenai usia 50 tahun. Oke, Anda berpikir, kalau orang dari 50 tahun boleh nggak? Boleh. Jadi namanya epidemiologi itu adalah yang terbanyak. Jadi yang terbanyak adalah usianya di atas 50 tahun. Kalau bagaimana? Nah, kalau memang dia terkena sebelumnya, itu bisa kita tanyakan. Nah, ada mereka yang ini pada laki-laki itu biasanya terkena pada usia kurang dari 45, sementara wanita lebih dari 55 tahun. Nah, bagaimana? Pluton itu adalah paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Diperkirakan 1-2 juta orang lanjut usia. Kenapa lanjut usia? Karena pada wanita itu lebih dari 55 tahun. Nah, ini tadi kita ingat kembali, etiologinya itu ada sekunder, ada primer. Primer itu nggak tahu tiba-tiba dia terjadi osteoartritis. Kemudian yang sekunder bisa karena industri metabolik, herediter, pertumbuhan, kemudian pernah terjadi trauma. Faktor risikonya apa? Usia. Jadi lebih dari 55 tahun. Kemudian yang kedua adalah wanita. Jadi wanita lebih banyak. Ya, mengapa? Biasanya pada usia-usia di situ akan terjadi obesitas sentral, kemudian terlalu berat badan yang menyebabkan kerusakan pada sendi lutut. Kemudian suku bangsa, kemudian ada genetik, ini kegemuan di sini, kemudian cedera sendi atau kelainan pertumbuhan sebelumnya. Kita lanjut ya. Sekarang ini kita lihat patofisiologinya. Anda lihat di sini, ini adalah early degeneratif. Jadi ini degeneratif pertama, Anda lihat, yang mulai terjadi kerusakan. Jadi ingat,
perbedaannya dengan rheumatoid arthritis, dia mulai terjadi pada tulang rawannya. Ya, tulang rawannya, kemudian Anda lihat di sini, semakin dia bergerak, ya saya punya kasus banyak kuli gendong di Beringharjo, itu dia lebih cepat terkena karena dia selalu mengangkat beban yang berat. Jadi, tapi itu nggak bisa jadi generalisasi ya. Jadi memang. Nah, sekarang manifestasi klinisnya seperti apa? Tentu kita lihat di sini, ya. Nyeri sendi, ya. Tidak hanya ditanyakan nyeri sendinya, tapi harus ditanya kalau dipakai jalan itu makin memburuk nggak? Jadi logikanya apa? Logikanya dia rusak. Kalau dipakai jalan pasti akan terjadi nyeri, betul ya? Berbeda dengan satunya, hepatitis kan tidak menyebabkan sesuatu di tulang rawannya, sehingga dia pasti akan nyeri. Tapi karena ini inflamasi, maka akan membaik dengan istirahat. Nah, lalu Anda bertanya, kalau Anda yang sudah baca, kaku pada pagi harinya ini atau morning stiffness kok sama ya dok? Ini ada, ini di RA juga ada, bedanya cuma lamanya. Karena ini mekanik, sudah diistirahatkan, nyeri kaku pagi harinya ini tidak lebih dari 30 atau 1 jam. Beda sama rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis dia terjadi peradangan, sehingga istirahat pun tidak cukup untuk menurunkan peradangannya, sehingga pagi hari sudah akan merasa ada morning stiffness. Yang saya jawab, kemudian hambatan ini yes, right. Jadi kalau dia takut bergerak, maka otot itu kalau tidak digerakkan maka akan terjadi atrofi. Kita lihat di sini. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa tidak selalu pada sendi yang penyebab berat badan. Kalau Anda temukan ada namanya epidenodes ya, ada distal intervala, jadi yang di sini itu lebih cenderung kepada OA. Tapi kalau yang di bawah itu yang PIT atau dengan metatarsal dan sebagainya itu lebih cenderung ke rheumatoid arthritis. Jadi nggak ada yang, jadi kalau pasien coba tunjukkan tangannya ke echo ada distal intervala, berarti kemungkinan ini adalah osteoartritis ya. Nah, ini. Nah, selalu saya sampaikan bahwa sesuatu itu tugas kita adalah melakukan diagnosis. Diagnosis itu dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan klinis. Pada anamnesis ini jangan lupa ketika pasien itu datang pertama kali, Anda harus membuat differential diagnosis. Oleh karena itu, maka muncullah anamnesis. Dari anamnesis itu untuk apa? Untuk membuang diagnosis yang lainnya. Jadi kalau di situ ada tulisan RA, ya harus tanya. Sehingga nanti Anda itu kan melihat sesuatu yang memang dia itu memang mengarah kepada osteoartritis. Baru nanti pemeriksaan fisik dan terakhir kalau Anda belum yakin, Anda lakukan pemeriksaan penunjang. Dan ini berlaku untuk semua penyakit. Ya. Lanjutkan. Kita teruskan. Tinggalkan diagnosis pada kasus yang meragukan dikonsulkan pada ahlinya. Tapi saya yakin kalau Anda nanti selesai sebagai seorang internis, Anda harus bisa mendiagnosa osteoartritis dan juga boleh melakukan injeksi intraartikuler. Itu kompetensinya ada. Nah, sekarang ini berdasarkan lokasinya. Jadi Anda nggak boleh katakan puasa dan takwa gimana? Ini bisa di tangan, ya, bisa di lutut, bisa di kaki, bisa di kokse, kemudian bisa di vertebrae. Tapi sebetulnya untuk vertebrae ini jarang. Kenapa? Ada yang tahu? Tahu?
gerakannya minimal. Anda tahu nggak sendi yang ada di tulang belakang itu apa sih? Hanya ada satu sendinya. Kasih join aja. Kasih join itu akan sulit sekali. Kan namanya kita kan bicara osteoartritis ya, bukan kita bicara yang lain. Tapi jawabannya sudah. Itu tapi intinya bahwa karena yang disebut dengan join itu kan harus ada. Kalau di kaki kan ada, ya meskipun dia tidak sama dengan yang di lutut, yang di hip juga ada. Nanti bedanya adalah kalau Anda memberikan terapi, maka yang di hip akan sulit sekali dicapai karena dia ada di dalam. Oke, kita sampai kita lihat di sini tadi ada sudah ya modus, ya berkait, kemudian puncak, kemudian erosif kepalanya. Maka ini juga akan dilihat dari ronsen. Jadi ini sudah ya, saya tidak ulang lagi. Nah, memang bisa pada tulang belakang, tapi biasanya pada ACC. Oke, ini klasifikasinya, ya, ini klasifikasinya. Terus kemudian ini ada nyeri sendi lutut, saya kira kita nanti bisa dibaca saja. Kemudian ini penunjang radiologi. Ini penunjang radiologi. Kita lihat di sini, ini ada yang disebut dengan Anda kalau nanti ada yang sudah lewat stase di rheumatologi itu kan ada Catherine Lauren ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 1 itu belum ketahuan adanya osteopenia. Osteopenia ini lihatnya dari mana? Dari ronsen plate saja. Bisa juga dengan USG, tapi effortnya jauh lebih besar kalau kita menggunakan. Nah, kalau sudah 4 begini, ini pada lutut itu kita tidak bisa melakukan apapun kecuali biasanya melakukan pemudahan. Sayangnya pasien-pasien yang sudah pada kelas ini itu sudah nggak mau dioperasi. Karena apa? Karena ada kelainan jantung, ada kelainan ini, sudah merasa terlalu tua. Nah, kalau yang ini masih bisa nih, kita kasih asam hyaluronat masih bisa. Tapi kalau sudah sampai sini, tapi kalau pasien yang memaksa ya apapun itu ya. Tapi Anda nggak efektif ya. Coba Anda bayangkan, sudah semacam ini atau di sini pun, itu kalau kita kasih injeksi asam hyaluronat itu kan cepat habis. Mau pakai saya yang apa sekali, mau pakai berat molekul yang paling tinggi pun juga tidak. Nah, ini gambaran lainnya ya. Jadi ini contoh. Ini normalnya seperti ini, dan lihat ini sudah rusak pada bagian medialnya. Nah ini sama, kemudian ini yang pada hip, ya lihat nih, sudah tidak halus lagi. Kemudian tata laksana kita bagi menjadi 2, farmakologis dan farmakologis. Terus ini non farmakologis, bagaimana aktivitas. Jadi kalau orang sudah terkena OA tidak boleh lari, jogging, naik turun tangga. Apa olahraga disarankan? Mungkin ada yang ada? Hanya berenang. Kenapa berenang? Karena tidak pernah orang itu berenang dengan berdiri ya. Nah, ya kan orang berenang kan begini ya. Jadi artinya sendi lutut tidak akan digunakan pada saat berenang. Oke, apalagi satu lagi? Sepeda kaki. Jawaban yang bagus ya. Jadi nanti dan juga kita bisa kirimkan ke radio ke ini dari HTI. Oke, sampailah pada diskusi. Barangkali ada pertanyaan dari Anda, silakan. Tidak usah malu-malu. Yang sudah mencatat tadi boleh tanya. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Pakai mic mungkin ya. Mic-nya. Iya, biar semua mendengar. Jadi kita nanti bisa mendapatkan manfaatnya. Iya, ya silakan. Ya. Untuk pemeriksaan saya sendiri, kita lakukan dan boleh kita pemeriksaan. Ya, oke. Ya, terima kasih. Banyak klik. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau ada, apakah pemeriksaan saluran sendi ini dimandatori atau dimandatkan atau
diperlukan? Nah, jawabannya adalah yang pertama, kita akan lakukan pemeriksaan cairan itu pada kasus-kasus yang ada pembengkakan pada sendinya. Nah, jadi kalau tidak ada bengkak, nah itu lebih kita utamakan kita menggunakan frozen saja dulu. Ya, jadi karena apa? Karena kalau nanti kita tidak dapat cairannya, karena memang peradangannya sudah hilang. Karena Anda tahu ya, pasien itu sebelum sampai di rumah sakit kita itu sudah dapat apa? Sudah dapat obat, sudah dapat antiinflamasi, sudah ini, mungkin nggak dapat. Ya, jadi kalau memang curiga ada bengkak, kemudian sudah dinyatakan memang ada effusi, itu lebih baik dilakukan aspirasi. Jadi bukan diinjeksi ya, jadi diaspirasi, dikeluarkan semua cairannya, baru nanti diperiksa di laboratorium. Oke, ya. Ada lagi? Mungkin? Ya, Mas, silakan. Pakai mic. Ya. Melihat dan kesempatan dengan itu masih bertanya terkait dengan salah satu faktor risiko dari PK ini kalau tidak salah adalah trauma. Ya, oke. Dan ada juga ada didapati usia muda itu sudah mengalami OA dan mungkin memang faktor dominannya adalah karena trauma. Ya. Nah, ini apakah untuk pendekatan terapinya ada perbedaan dengan yang memang lebih banyak masalah degeneratif usianya lebih? Ya, oke. Terima kasih pertanyaan yang baik. Jadi kalau OA-nya belum pada usia prevalensinya itu apa? Nah, tentunya kita harus berpikir satu, apakah ya tetap kita ronsen, tetap kita lakukan ronsen, kita langsung pemeriksaan. Biasanya pada mereka yang muda belum terjadi gravitasi, tapi nanti akan terlihat bahwa dia sudah ada OA D1 atau D2. Nah, sekarang kita melihat kalau trauma itu sudah lampau dan tidak menyebabkan sesuatu, dan dia itu bisa kembali mendapatkan tulang rawannya, itu sudah ada masalah. Nah, sekarang jadi masalah justru pengalaman saya itu di klinik bahwa ada mereka yang kelainan genetik lagi. Jadi sebetulnya kalau Anda menerapkan tulang rawannya bukan tidak pernah rusak. Jadi kalau Anda trauma, katakanlah Anda pakai sepak bola atau pakai basket, itu trauma sedikit, itu pasti ada. Tapi dengan kemampuan Anda harus tahu juga ya bahwa kondrosain dan sebagainya yang membuat sel-sel untuk membuat tulang rawan itu makin kita tua makin nggak bisa. Nah, justru pada saat usia muda saya menjawab tadi bahwa kalau selnya itu masih bagus dia kembali. Dan kalau nggak kembali lagi gimana? Ya sudah. Lalu penanganannya seperti apa? Berarti ini tidak bisa kita anggap sebagai degeneratif. Asalnya adalah karena ada trauma, kemudian ada faktor genetik. Lalu apakah ya kita menunggu dia sampai 50? Tidak. Tentu kita pantau, kita kasih. Saya biasanya kalau dia sudah terkena grade 1, grade 2, saya akan larang dia untuk lari. Lalu apa yang kita lakukan? Dok, saya ini hobinya badminton, hobinya ini. Ya, kita minta pengertian untuk mengurangi itu. Nah, yang sulit itu kalau pekerjaannya adalah buruh gitu. Ya kan? Ada mau gendong bukan ya apa dia kerjakan, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini Anda melihatnya adalah kalau memang itu perlu diberikan pelumasan, baik itu ini sisi ya. Jadi artinya untuk pelumasan itu untuk mencegah supaya dia tidak jatuh ke dalam derajat yang lebih tinggi. Biasanya saya lakukan meskipun dia masih usianya muda. Kalau usia muda sudah karena trauma langsung grade 3, yang paling baik adalah pembedahan. Nah, cuma pembedahan itu Anda harus kasih tahu pasiennya. Pembedahan itu membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk adaptasi dengan device yang dipasang. Sudah? Ya. Ada lagi? Mungkin terakhir? Ya, silakan. Mas dulu apa mbaknya saya? Mbaknya saya? Ya udah. Nanti Anda tanya di luar forum mas. Oke, monggo. Dokter, Ya.
izin bertanya dokter, untuk terapi farmakologis pada OA sendiri dokter, untuk pemilihan antiinflamasinya itu apakah ada preferensi khusus dokter? Kemudian yang kedua dokter, pasien itu kan sering minum suplemen BCAA dan sebagainya, dia kan sering menanyakan kalau minum glukosamin itu seperti apa efeknya untuk osteoartritis. Jadi begini, kalau tadi kita minta apa? Pemilihan NSAID ya. Jadi pemilihan NSAID itu satu berdasarkan apa? Alergi atau tidak. Jadi Anda tanyakan pertama itu, Bu, alergi apa? Pasien itu masih bisa cerita. Dok, saya nggak bisa diplopen, saya nggak bisa itu. Saya dikasih ibuprofen pun nggak bisa. Lalu tinggal apa? Tinggal kalau paracetamol pun nggak bisa. Ya artinya kita menggunakan yang steroid, ya kan? Ya. Oke. Jadi kemudian pemilihannya bagaimana? Tentu kita lihat. Mungkin pada slide tadi sudah disampaikan bahwa kalau dia memang ada impairment atau ada kelainan pada liver maupun pada ginjal, ya Anda harus pilih yang baik. Ya kan sekarang ini ada berkembang COX-2 ya. Nah, jadi COX-2 itu dia hanya menyerang itu. Karena COX-2 itu berguna untuk orang lainnya, organ yang lainnya, lambung, itu ya. Oke. Saya kira itu ya karena sudah waktunya, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa manfaat, bisa membuat Anda tercerahkan. Kalau nanti Anda buka buku, oh ini loh, ya kemarin yang lalu itu. Nah, kalau yang memang belum puas, nanti kita bisa diskusi di lain waktu ketika kita ketemu di poli, di Bangsal. Itu, oke, terima kasih perhatiannya. Burung Irian, Burung Cendrawati, tutup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.